sekolah minggu. Hari ini kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menang atas maut, yang artinya segala dosa kita dan sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita hidup dengan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Masa depan yang indah Tuhan sudah sediakan buat adik-adik semua. Seperti dalam firman 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak yakin dan percaya kalau adik-adik semuanya dalam keadaan sehat karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap hidup kita. Amin adik-adik. Wah, hari ini adalah ibadah kita yang ditunggu-tunggu, ibadah Paskah. Walau secara online, tapi kita tetap mau semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Yuk, sebelum kita ibadahnya dimulai, kita mau berdoa dulu ya semuanya. Ikuti kakak berdoa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Kau sungguh baik bagi setiap kami. Kasih dan anugerah-Mu selalu melingkupi setiap kami. Bapa, hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Bapa, berkati juga guru-guru sekolah minggu dan semua orang tua kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami siap memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kasih Tuhan begitu luar biasa bagi setiap kita. Amin adik-adik. Haleluya. Ikuti gerakan kakak ya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
Dia Tuhan Yesus yang mau mati, bahkan Dia mau bangkit untuk kita semua. Adik-adik, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu cemas, dan kita tidak perlu untuk lemah, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita, yang selalu menghidupi kita. Amin. Kita bersama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku
perlu takut lagi. Kami tidak perlu bimbang. Kami tidak perlu cemas. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan Tuhan Yesus boleh menebus setiap dosa-dosa kami. Saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang boleh dengar-dengaran dengan sungguh ketika firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di suatu siang setelah selesai sekolah online, tampak Dina sedang bermain monopoli dengan adiknya. Dito dan tampak pula Mama sedang menyapu rumah. Yeay, sampai di Indonesia. Mau beli tanah di Indonesia berapa ya harganya? Kakak bayar dulu deh ke bank. Nih, sekarang giliran Dito. Asik, Dito dapat kartu kesempatan nih kak. Wah, dapat dana warisan 1 juta. Hahaha. Coba kalau di dunia nyata bisa kayak gini ya, pasti hidup kita bisa lebih enak ya, Dek. Iya ya kak, kalau beneran dapat uang 1 juta kayak gini, Dito bisa beli sepatu bola kesukaan Dito. Ayo, kalian gak boleh begitu. Lupa ya apa yang selalu Mama ajarkan ke kalian. Harus selalu bersyukur apapun keadaan kita. Iya, Ma, kita nggak lupa kok. Loh, kok Papa udah pulang? Ini kan masih jam 3 sore. Papa sakit. Sebentar ya, Dina ambilin minum dulu. Papa kenapa? Ada masalah di tempat kerja? Papa bawa berita kurang baik. Di kantor Papa ada pengurangan pegawai karena pendapatan perusahaan menurun selama pandemi. Dan Papa termasuk salah satu dari pegawai yang dirumahkan. Maaf ya, Ma. Ya ampun, mendadak gini ya, Pak? Iya, Ma. Papa juga kaget. Gimana ya? Untuk bayar sekolah anak-anak, untuk bayar cicilan rumah, uangnya nanti dari mana? Papa bingung. Kan ada Tuhan Yesus, Pak. Iya, Ma, Pa, benar kata Dito. Kan Papa Mama sering mengingatkan Dina dan Dito untuk selalu berharap pada Tuhan. Dina percaya Tuhan Yesus pasti bisa menolong kita. Papa Mama jangan patah semangat ya. Iya ya, makasih anak-anak. Kalian sudah mengingatkan Mama dan Papa. Ayo kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan kasih hikmat buat kita melewati masa sulit ini. Iya, Ma. Ayo anak-anak, kita berdoa bareng. Iya, Pa. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Keesokan harinya, Dina dan Dito sedang mengikuti ibadah sekolah minggu online melalui YouTube. Lagi di situ tanganmu bekerja. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat tayangan tentang mujizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Sampai sekarang pun mujizat masih bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan terjadi di saat yang tepat dan sanggup menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Untuk mengalami mujizat Tuhan, yang harus adik-adik lakukan adalah percaya kepada kuasa Tuhan. Dia Tuhan yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia Tuhan yang sudah bangkit dari kematian sebagai bukti kuasa kemenangannya atas maut. Dia juga pasti sanggup memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Saat adik-adik mengalami masalah, tetap percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Yakinilah kalau Tuhan pasti akan memelihara hidup adik-adik. Terus berdoa dan berharap, maka Tuhan akan menunjukkan mujizatnya dalam hidup adik-adik semua. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Mari adik-adik sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah rela mati di kayu salib untuk kami semua. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang selalu memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk terus percaya dan berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dito suka cerita sekolah minggu hari ini. Dito yakin Tuhan Yesus mendengar doa-doa kita. Iya, Dek. Kakak juga percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita melewati semua ini. Kita berdoa terus ya.
Sore harinya, Papa, Dina, dan Dito sedang menonton TV bersama. Mama masuk sambil membawa kue cupcake kesukaan Dina dan Dito. Hai, Mama bikinin kue buat cemilan kalian nonton TV nih. Asik, cupcake kesukaan aku. Wah, pasti enak nih bikinan Mama. Tapi lebih enak kalau ada teh angetnya, Mah. Kode minta teh anget juga nih si Papa. Iya dong, supaya lebih komplit, Mah. Papa bisa aja ngerayunya nih. Untung Mama udah siap sedia. Sebentar, Mama ambilin dulu tehnya. Mah, ini enak banget loh cupcake-nya. Moist banget, lembut, terus rasanya juga enak banget. Gimana kalau Mama bikin usaha kue cupcake aja? Jualan online gitu, nanti Dina bantu tawar-tawarin online ke teman-teman Dina. Mama belum pede bikin kue buat jualan. Takut pembelinya nggak suka. Pede aja, Mah. Bikinan Mama enak kok. Buktinya, ini Papa sama anak-anak doyan banget. Lagian, nanti kalau udah makin sering bikin, pasti rasanya juga bisa berkembang jadi lebih enak lagi. Iya, Ma. Mama pasti bisa. Nanti Dina bantuin kok, Ma. Hasil jualannya juga nanti kan bisa untuk bantu-bantu nambah pemasukan keluarga. Dito juga bisa bantu, Ma. Dito sih nanti kayaknya cuma bantuin makan cupcake-nya aja deh, Ma. Bantuin nyicipin Kak itu. Hehehe, jadi malu. Semoga usahanya lancar ya, Ma. Papa juga lagi sambil cari-cari pekerjaan baru. Papa percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sekarang kita coba lakukan dulu apa yang bisa kita lakukan. Sisanya kita serahkan sama Tuhan ya. Iya, Pa. Kita terus berdoa juga ya. Mama percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Hari itu, keluarga Dina semakin percaya kalau ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Mama mulai giat berjualan cupcake secara online dan Papa juga mendapatkan pekerjaan yang baru. Pertolongan Tuhan nyata dan selalu tepat waktu. Oleh karena itu, saat kita berada dalam kesulitan, ingatlah selalu untuk berserah kepada Tuhan dan berdoa meminta hikmat supaya Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Percaya kalau Tuhan pasti memelihara setiap anak-anaknya. Namanya belum dipanggil, nanti kita ketemu lagi kapan hari kita nyanyi bersama ya. Oke. Ngupasnya nanti pemenangnya itu ditentukan dari siapa yang paling cepat ngupas 2 telur ini ya. Nah, misalnya tuh Cici Nuri ngupasnya pengen cepet-cepet nih. Tahu-tahu kecopel adik-adik nih, lihat ya. Ngupas telurnya kayak begini, yang kuningnya kelihatan tetot. Nah, dia gagal. Jadi adik-adik ngupas telurnya hati-hati, harus cepet tapi harus hati-hati ya. Jangan kayak Cici Nuri nih, kecopel gini. Wah, ini kasihan nih, telurnya udah nggak mulus ya. Tuh, jadi adik-adik nanti kupasnya hati-hati, pelan-pelan ya. Nah, lalu kalau misalnya adik-adik sudah selesai nih dua-duanya dikupas, Cici Nuri atau misalnya di sini boleh ya panggil Koko Adi, Cihana, Bunda Mike ya. Boleh adik-adiknya, di sini ada Kakak Edwina juga. Panggil guru-guru sekolah minggu masing-masing. Lalu bilang, "Aku selesai." Panggil nama ya, misalnya Icil selesai, Cici Nuri, atau misalnya Yemima panggil Cinana sudah selesai. Terus telurnya diangkat dua-duanya ya. Nah, nanti 1, 2,
2/4. Belum ya. 3. Oke, dimulai. Ayo. Yang bersih. Hati. Wah, hebat nih. Nanti telurnya adik-adik boleh makan ya. Konsentrasi penuh. Takut dan percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan semuanya, beri semangat untuk Tuhan Yesus. Ya, semangat ya semuanya ya. Ya, sebelum kita mulai, udah mau menerangkan cara-caranya dulu. Semuanya sudah siap, telurnya sudah direbus ya, sudah matang. Kenapa harus direbus? Agar nanti pada saat dipilih tidak pecah. Ini kan maksud tadi keterangan dulu ya. Nah, seperti ini. Bunda juga punya yang udah selesai. Nih. Jadi harus tertutup rapi. Tuh, sampai bawahnya juga tertutup rapi. Ya. Coba perhatikan ya, didekatkan kamera. Kelihatan? Kalau nanti ada yang tidak rapi, yang tidak tertutup, berarti nanti akan menjadi pertimbangan di dalam penilaian, ya. Nah, lalu nanti kalau sudah selesai, nanti kita mau kasih, misalnya Bunda mau kasih di sini mata. Nah, kasih tempel mata. Terus tadi Bunda sudah membuat topi misalnya. Wah, jadi seperti ini. Matanya yang bengkok sebelah ya. Nah, jadi nanti hiasannya bebas. Mau dikasih mulut, mau dikasih hidung, boleh ya. Dan seperti tadi, anak-anak adik-adiknya mengerjakannya tidak dibantu oleh orang tua atau kakak yang lebih besar, tapi mengerjakannya sendiri. Siap ya? 3, 2, 1, boleh dimulai. Yo, boleh dimulai semuanya, semangat. Pakai lemnya, hati-hati, lemnya nanti kemana-mana. Ingat ilitnya yang rapi ya. Wah, 10 menit lumayan lama nih. Udah semua di start. Start ya. 1, 2, 3. Oke, mulai. Siap-siap. Beryl, Nathan. Posisi pertama ada Beryl, Karen, Nathan, Iel, Anissa. Ya, disusul lagi. Beryl memimpin. Nah, oke. Kita mau masuk ke babak semifinal ya. Peraturannya untuk 5 orang ini
harus menjawab. Masing-masing Cici akan kasih 5 soal. Yang nggak bisa jawab atau salah, nilainya 0. Yang benar dijawabnya dapat nilai 10. Jadi kalau 5 soal betul semua, nilainya 50. Nah, untuk soal yang tidak bisa dijawab oleh peserta, itu akan dilempar ke peserta yang lain. Siap, Egi ya? Ini Cici buka yang B ya. Siap. Pertanyaan pertama. Siapakah nama orang yang dipenjara bersama dengan Paulus? Silas. Oke, betul. Sebutkan perintah Tuhan ke-10. Jangan mengingini barang orang lain. Jangan mengingini barang milik orang lain. Oke, Cici benerin. Salah sedikit. Yang pertama, hewan apa yang disebut di dalam Matius 26? 5, 4, 3, 2. Keledai. Salah, minus 10. Yang lain ada yang mau coba? Oke, tetot ya. Jawabannya adalah ayam. Karena di situ Matius 26 waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Tuhan Yesus pada saat ayam berkokok. Jadi hewan yang disebut dalam Matius 26 adalah ayam. Oke, yang kedua. Apa makanan dari Yohanes Pembaptis? Aku, Ci. Ya, Karen? Belalang. Kurang tepat. Ada lagi? Madu. Kurang tepat. Belalang dan madu. Pak. Kurang tepat. Belalang, madu. Kurang tepat. Aduh. Wah. Ini dapat poinnya 5 semua ya, Cici Wina. Semangat. Karena cuma separoh-separoh. Yang betul adalah belalang dan madu hutan. Yuk. Poinnya dapat 55 ya. Bersedia bagiku semua alasanku, limpahkan segalanya.
Kebajikan tersedia bagiku, semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Yesus mati di kayu salib. Yesus bangkit dan menaklukkan maut. Dia merenggut sengat dan kuasanya. Dengan darahnya Dia menebus dosa-dosa kita. Semua penyakit kita sudah ditanggungnya. Aku bersyukur Tuhan. Yesus mati di kayu salib. Yesus bangkit dan menaklukkan maut. Ia merenggut sengat dan kuasanya. Dengan darahnya Ia menebus dosa-dosa kita. Semua penyakit kita sudah ditanggungnya. Yesus mati di kayu salib. Yesus bangkit dan menaklukkan maut. Dia merenggut sengat dan kuasanya. Dengan darahnya Ia menebus dosa-dosa kita. Yesus mati di kayu salib. Yesus bangkit dan menaklukkan maut. Ia merenggut sengat dan kuasanya. Dengan darahnya Ia menebus dosa-dosa kita. Semua penyakit kita sudah ditanggungnya. Aku bersyukur Tuhan untuk penebusan yang telah Kau lakukan buat hidupku. Yesus mati di kayu salib. Yesus bangkit dan menaklukkan maut. Dia merenggut sengat dan kuasanya. Dengan darahnya Ia menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, siapa nih yang sudah nggak sabar ingin mengetahui pemenang lomba Paskah online? Pasti semua udah nggak sabar kan? Kakak sangat senang banget melihat antusias adik-adik yang luar biasa dalam mengikuti lomba Paskah. Meskipun lombanya melalui online, tapi kakak berharap semua adik-adik bisa merasakan sukacita ya. Oke deh, nggak berlama-lama lagi, yuk kita simak pengumuman pemenang lomba Paskah online. Untuk lomba kupas telur, pemenangnya akan disampaikan oleh Kak Nuri. Silahkan Kak Nuri. Pemenang lomba kupas telur. Juara 1 diraih oleh Gloria dari Abi Bansel. Juara 2 diraih oleh Rehan dari Abi Pasko KU 4. Juara 3 diraih oleh Giselle dari Abi Pasko KU 3. Selamat untuk para pemenang ya. Untuk lomba lilit telur akan disampaikan oleh Bunda Mike. Silahkan Bunda. Sekarang untuk pemenang lomba lilit telur. Juara ke-1 diraih oleh Merval dari Abi Bansel. Juara kedua diraih oleh Abigail dari Abi Pasko KU 3. Juara ketiga diraih oleh Anissa dari Abi Pasko KU 2. Selamat ya untuk para pemenang. Setelah ini untuk lomba kuis Alkitab akan disampaikan oleh Kakak Edwina. Silakan Kak Wina.
Setelah melalui babak penyisihan dan babak semifinal, akhirnya didapat 3 orang finalis yang bertanding di babak final. Pemenang lomba kuis Alkitab adalah juara 1 diraih oleh Sergius dari Abi Pasko KU3. Juara 2 diraih oleh Victoria dari Abi Bansel. Juara 3 diraih oleh Karen dari Abi GSG Sakura. Selamat untuk para pemenang. Untuk lomba dance TikTok akan disampaikan oleh Kakak Clarissa. Silakan Kak Ica. Lomba dance TikTok ini ternyata pesertanya sangat banyak, sehingga panitia harus membagi peserta menjadi 2 kategori. Dari 12 video terbaik yang sudah panitia pilih, maka pemenang lomba dance TikTok adalah pada kategori umur 1-8 tahun, juara 1 Vicky dari Abi Pasko KU2, juara 2 Aksa dari Abi Pasko KU4, juara 3 Ira dari Abi Bansel. Pada kategori umur 9-15 tahun, juara 1 Kelly dari Abi GSG Sakura, juara 2 Michelle dari Abi Pasko KU2, juara 3 Yoke dari Abi Pasko KU4. Selamat untuk para pemenang. Untuk lomba baca puisi, pemenangnya akan disampaikan oleh Kak Adi. Silahkan Kak Adi. Pemenang lomba baca puisi Paskah adalah juara 1 diraih oleh Jessica dari Abi Pasko KU2. Juara 2 diraih oleh George dari Abi GSG. Juara 3 diraih oleh Vanessa dari Abi Pasko KU2. Selamat ya untuk para pemenang. Selain lomba-lomba ini, dari Abi Bansel mengadakan juga lomba menghias telur untuk adik-adik Bansel yang tidak bisa join lomba melalui Zoom. Pemenangnya adalah juara lomba hias telur kelas balita adalah Willy dan Rafael. Juara lomba hias telur kelas kanak-kanak adalah Morik dan Priscilla. Juara lomba hias telur kelas Pratama Madya adalah Yosef dan Victor. Juara favorit dimenangkan oleh Ezra dan Desrin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi ikut lomba Paskah online tahun ini. Kalian semua hebat dan luar biasa. Ingatlah selalu untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita akan kasih Tuhan yang sudah rela mati menebus dosa kita semua. Selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.